Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi dalam Sportcast Nusantara TV. Saya ditemani Bung Roni Pangemanan. Siap. Apa kabar Bung? Sehat-sehat? Harus sehat dong. Tamu kita hari ini, wah, one and only nih. one and only. One and only. Pasti udah tahu semua. Udah pasti. Bung Kusnaini. Iya, betul. Apa kabar Bung? Baik, alhamdulillah. Bung Roman gimana kabar? Oh baik Mas. Kalau lihat Mas Kusnaini makin sehat. Iya. Bung Kusnaini saya lihat di sosmednya tuh touring the East. Begitu ya. Ke timur terus ya Bung? Iya betul. Kita kan harus melihat semua bagian Indonesia nih, karena jangan hanya berfokus di Pulau Jawa. Indonesia ini bagian timur tuh jauh lebih indah. Jadi kemana aja tuh? Kemarin saya sempat ke Papua, ke Fakfak, ke Kaimana, juga ke Sorong, dan di Kaimana tuh kita melihat keindahan yang luar biasa di Teluk Triton. Waduh. Teluk Triton coba datangin. Jangan nih talent scout juga. Lihat anak-anak Papua ya kan yang punya bakat bermain bola. Buat timnas U17 ya kan? 17. Rekomendasi ke Om Simon. Om Simon. Oke, bungkus dalam Bung Roni, kita mau bicara mengenai persiapan U17 dan U23 atau mungkin juga tim nasional ya, tim nasional yang senior malam hari ini. Nah, kita mulai dari U17 dulu lah. Wah, tiba-tiba ada 9 pemain diaspora. Ya, bungkus ini pasti kalau bukan magnet Piala Dunia. Kayaknya agak berpikir juga anak-anak itu ya. Betul. Gimana Bung Gus? Jadi memang kalau kita lihat kemarin waktu mereka tampil di Piala Asia ya, satu hal yang kita bisa pelajari dari turnamen itu, kita memang lolos ya. Walaupun sekarang kan lolosnya kalau kata sejumlah pelatih kan lebih gampang katanya. Masuk perempat final aja lolos ke Piala Dunia gitu ya. Tapi anyway kita sudah lolos. Dan ketika kita lolos menghadapi Korea Utara, kita menghadapi realita bahwa ternyata kita kalah jauh. Gapnya jauh. Padahal Korea Utara sendiri waktu lawan Azerbaijan kalahnya juga cukup banyak. Jadi bisa dibayangkan nanti di Piala Dunia kita ketemu Brasil loh, kita ketemu Honduras, kita ketemu Zambia. Itu akan menjadi tantangan yang luar biasa. Makanya dari perspektif itu saya paham kita memang butuh tambahan pemain. Dari perspektif itu ya, masalahnya nggak ada perspektif lain soalnya. Perspektif lainnya adalah apa? Kenapa pemain lokalnya nggak dicari dulu yang kira-kira bisa memperkuat timnas? Nah masalahnya nyari di mana? Nyari di mana kan, kompetisinya nggak begitu jelas. Jadi salah satu yang kurang dari federasi saat ini di bawah kepemimpinan Pak Erik yang menurut sangat sukses ya, adalah masih kurangnya fokus terhadap pembinaan usia muda. Kompetisi di level usia 16 ke bawah itu masih kurang ya. Sehingga kalau tim nasional membutuhkan pemain dengan karakteristik tertentu, kualitas tertentu, sulit untuk mendapatkannya karena kompetisinya tidak terstruktur dengan baik. Kompetisi mungkin ada ya, tapi kompetisi regional ya. Seperti di Jakarta ada berapa liga ya, termasuk liga yang digerakkan oleh temannya Bung Ropan ya. Oh, siapa tuh Mas? Bung Yuke ya. Bung Yuke, ya kan? Bung Anton juga. Anton. Jadi beberapa teman kita ini punya perhatian terhadap usia muda. Cuma seperti yang saya bilang tadi, belum terstruktur dengan baik. Itu kuncinya. Nah, Bung Ropan punya pandangan yang sama atau ada sedikit melihat dari perspektif yang lain? Ya memang sulit ya kalau bisa dikatakan karena nggak ada kompetisi. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada penambahan 9 pemain itu ya wajar aja. Karena kalau bertahan dengan pemain-pemain yang ada di Piala Asia kemarin itu sulit untuk bisa mengalahkan Brasil. Brasil itu juara dunia 2019. U17. Betul. Sementara Honduras itu juara di CONCACAF. Juaranya peringkat atas. Zambia memang baru pertama kali ikut boy. Jadi kalau melihat dari sini memang berat kalau dengan mengandalkan kemarin ya. Makanya perlu ada 9 ini. Ya memang dipanggil, saya lihat dari daftar itu tidak ada Matthew Baker, belum ada. Belum ada. Bukan dia dipanggil, bukan. Karena dia masih sibuk dengan kompetisi kan di Melbourne. Ya. Nanti dia akan masuk mungkin di awal Agustus. Awal Agustus. Ya, karena kan mulai TC itu 7 Juli ini kan. Sampai 10 Agustus. Satu lagi Sahabi Goli. Nah, dia nggak bisa bermain karena dia dipanggil di All Star Liga 1. Sudah di depan mata mau bermain. Ya akan bermain dengan Oxford, dengan Marcelino dan Ole Romani mereka. Jadi itu akan menyusul boy. Nah kalau melihat lagi dari nama-nama lain, itu nama-nama yang sebenarnya sudah dipanggil oleh Coach Nova di Piala Asia kemarin. Yang tersisi. Memang sekarang kan tinggal 17. Tapi yang dipanggil secara di bulan Juni ini yang ikut masuk, Nur segala itu masuk. Masuk tuh sudah dipanggil juga. Karena memang nggak ada stok. Stok itu nggak ada lagi. Itu Mas Kusbila menang. Kompetisi kan nggak ada. Jadi yang ada aja sekarang. Makanya perlu ada penambahan dari luar. Karena 9 ini oke. Mungkin juga ini ada rekomendasi dari Om Simon juga. Karena kan banyak Belanda juga kelihatan kan. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Bisa aja dia akan memberi rekomendasi itu. Karena tidak mudah juga untuk bisa mengambil mereka. Tiba-tiba muncul 32 nama, ada 9 dia di situ kan. Berarti ada pergerakan yang
luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Senyap ya, pergerakan senyap untuk bisa masuk dengan 9 ini. Nah itu akan kata Nova itu nanti ada sistem promosi degradasi, seleksi akan masuk. Bahwa itu bisa menentukan kan ujung-ujungnya 23 juga ya akan masuk kan dari sini. Jadi 34 itu pasti akan banyak yang gugur juga. Nah kita akan lihat itu kan saya bilang tadi belum goli belum masuk Becker. Berarti squad yang kemarin itu 17 pemain. Bisa dikatakan ya Nova hanya melihat 17 itu. Dia tidak punya kesempatan untuk mencari di tempat lain ataukah di Liga 2 atau Liga 3 yang usianya masih di bawah 17 tahun. Di bawah 17 itu sulit mendapatkan dari liga dari liga yang profesional, maksud saya dari Liga 1, Liga 2. Liga 2 kan masih profesional ya. Ada mungkin Liga 3 itu pun biasanya Liga 3 menggunakan pemain yang usianya mendekati usia 21 tahunan. Jarang yang memainkan pemain di bawah 17 tahun. Yang mungkin dilakukan adalah menggelar kompetisi untuk mereka. Itu yang paling mungkin. Dan menggelar kompetisi untuk mereka itu tidak cukup hanya di satu tempat ya. Karena pemain bagus itu tidak hanya di satu tempat. Kalau di bawah usia 16 tahun itu pemain kadang-kadang masih ada di kampung halaman. Entah itu di Papua, entah itu di Maluku. Nah di sana makanya harus dihidupkan kompetisinya. Makanya saya sebetulnya sangat mengapresiasi teman-teman di level pembinaan usia muda ya. Seperti yang saya bilang tadi ada Joy, ada Ucup itu sangat mengapresiasi inisiatif konsistensi mereka menggelar liga ya. Dan semakin banyak liga yang bisa diputar di daerah menurut saya semakin baik. Jadi kuncinya kalau untuk usia muda itu mereka kalau bisa jangan jauh-jauh pergi dari rumah. Anak di bawah usia 16 tahun itu kalau bisa masih sama orang tuanya. Jadi mereka berkompetisi. Kontrolnya ada. Iya, mereka berkompetisi rutin tapi masih bersama orang tua. Jadi sekarang ini kan yang terjadi anak-anak dari luar daerah kalau mau berkompetisi dari Kalimantan dari mana, mereka pindah ke Jawa. Mereka ikut klub di Jawa. Dan itu membuat mereka kehilangan emosional sosialnya ya. Dan itu yang menurut saya membuat mereka perkembangannya secara karakter jadi tidak sempurna. Nah itu sebabnya sangat penting kompetisi usia muda supaya anak ini bertumbuh kualitas tekniknya, tapi kualitas emosional juga tumbuh seimbang. Pemain yang hebat itu tidak hanya bagus kualitas tekniknya, fisiknya, skillnya, tapi juga kualitas emosionalnya. Itu harus seimbang. Emosional, ada kedekatan dengan daerah. Ya mungkin Bung Ropan juga tahu bahwa dulu Persema Manado tuh mayoritas adalah anak muda. Banyak. Dari klub-klub yang ada di Manado. Banyak sekali. Ya kan, juga di Kalimantan, juga apalagi di Medan. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Itu yang saya pikir harus menjadi concern federasi. Mengapa kita terus menggaungkan pentingnya pembinaan usia muda? Karena untuk melahirkan pemain di level senior itu tidak ada cara lain. Harus ada jenjang pembinaan di level usia muda dan itu tidak bisa ditawar. Itu harga mati itu. Harga mati. Nah, Bung Ropan, dengan masuknya 9 begini, ini kan terjadi yang tadi Bung Ropan bilang ada persaingan, ada promosi, degradasi. Anda membayangkan 9 pemain ini beradaptasi dengan pemain-pemain yang udah ada sekarang 17 ini seperti apa, Bung? Kan belum menjadi jaminan juga. Mereka 9 ini masuk tiba-tiba 99 di bawah. Masih akan dilihat tentunya oleh Nov, tidak akan menjamin itu. Betul itu. Ya, tapi kalau bisa melihat dari nama-nama lain juga, saya pikir sebagian besar pasti akan masuk. Tidak semua mungkin ya, tapi sebagian besar pasti akan ada. Karena kalau kita, sekali lagi kita bilang tadi, kalau dengan yang lama memang agak sulit buat kita untuk bisa bertanding terutama melawan Brasil, Om Boy. Nah, nama-nama lain yang saya lihat yang ada, yang tidak dipanggil, padahal mereka punya kesempatan untuk bisa bermain, itu ada banyak. Ada Torres Aziz, ada Ilham Romadona, dulu yang dibawa, ya. Ada Faris Nur Hidayat yang bisa bermain, tapi itu tidak ada di dalam tim. Padahal mereka sebelumnya ikut di gerbong yang ada di Kosnova. Sehingga tentunya ada yang banyak bertanya-tanya kan di sini untuk kemana mereka. Karena memang sulit. Tidak ada kompetisi. Jadi memang tidak bisa ditawar masuk 9 benar. Harus ada kompetisi. Usia pembinaan muda itu harus gencar dan kompetisi itu harus digalakan. Kalau kita nggak ada kompetisi juga sulit. Kan sama seperti putri juga. Iya. Kita tim nasional. Kalau ada kompetisi itu minimal begini. Kita bisa lihat kan. Pemain yang tadinya tersingkir dari timnas kan mereka main di kompetisi. Akan kelihatan mereka progres. Muncul lagi kan. Begitu mereka progres dipanggil lagi. Jadi kalau timnas itu tidak otomatis pemain yang sekarang masuk timnas 2-3 tahun kemudian masih timnas. Enggak, keluar masuk. Ada persaingan ya. Keluar masuknya itu melalui kompetisi kan. Itu yang saya pikir membuat kita agak kesulitan mendapatkan materi pemain timnas karena kompetisinya nggak ada. Jadi proses keluar masuknya itu jadi terhenti. Terpaksa pelatih memanggil pemain yang udah dia tahu aja. Terpaksa itu sebetulnya. Dan itu dialami oleh Coach Nova sekarang. Dan juga Mas Gus, mungkin karena di luar 9 ini, mereka kan berkompetisi juga di Eropa. Jadi itu bisa dilihat kan, makanya diambil. Kalau dengan kita kan agak sulit.
Kenapa mereka 9 ada? Karena itu paling banyak sama seperti Matthew Baker kan. Ada kompetisi di Australia. Betul. Bersama dengan Merkel. Nah, makanya sekarang dia sibuk, belum bisa bergabung, Boy. Karena dia sedang sibuk dengan kompetisi. Itu yang membuat bahwa Nova harus mengambil mereka yang dari luar untuk bisa ada. Kalau di sini kita nggak punya. Makanya jalan keluar memanggil lagi sebagian besar yang 17 tadi yang ikut di Piala Asia kemarin. Nggak ada pilihan lagi, Om Boy, untuk bisa ada. Waktu untuk berjalan berkeliling juga mungkin. Ya. Bungkus. Tanggal 7 nih mereka mulai start di Bali. TC ya sampai mungkin kalau kita hitung-hitung sampai di bulan November ya. Betul, masih panjang sebetulnya. Masih panjang. Kira-kira bisa menemukan tidak pemain diaspora yang tadi dipanggil ini, tadi Bung Ropan bilang mungkin tidak semuanya. Bisa nyetel nggak nih, Bung? Iya, itu penting ya. Faktor nyetel itu penting, gitu. betul. Jadi kalau yang namanya permainan sepak bola itu kan permainan tim. Iya. Sehebat apapun pemain, kalau nggak bisa nyetel dengan teman-temannya, itu kan jadi nggak bisa. Nah, makanya bagus sekarang mereka dipanggil sejak awal, dari Juli. Sehingga mereka dari Juli sampai November itu punya waktu sekitar 4-5 bulan, tidak hanya untuk berlatih, bermain, tapi juga membangun chemistry. Nah, apa yang terjadi di lapangan itu kan sebetulnya sebagian ditentukan apa yang terjadi di luar lapangan. Bagaimana komunikasi sehari-hari. Makanya dalam strategi penyusunan tim itu pelatih biasanya menyusun pemain mana satu kamar dengan pemain mana. Itu bagian dari strategi sebetulnya. Kalau pelatih ingin melihat pemain ini nanti berkembang, karena itu dikasihlah pemain yang bisa membuat dia berkembang. Nah, dengan waktu yang cukup panjang ini, pelatih punya kesempatan melakukan itu. Pelatih juga bisa melakukan uji coba dengan tim-tim yang sesuai dengan kebutuhan. Pelatih juga bisa mengukur kemampuan si pemain melalui pertandingan. Nah, itu yang sayangnya tidak dimiliki oleh timnas putri. Nanti kita bahas mungkin ya. Nah, timnas putri tidak punya kesempatan itu, tidak banyak lah minimal. Nah, timnas U17 ini karena memang levelnya main di Piala Dunia, sepertinya memang mendapatkan perhatian khusus sehingga kesempatan untuk membangun, menyusun tim itu diberi waktu yang lebih banyak. Dan itu sangat positif menurut saya. Kuncinya sekarang tinggal satu. Apakah pemain-pemain ini setiap saat bisa kita dapatkan? Karena pemain ini kan terikat dengan klub. Nah, itu ada yang main di Telstar, di Breda, dan itu belum tentu klubnya mengizinkan. Walaupun mereka katakanlah masih di akademi ya, tapi akademi pun biasanya sudah punya ikatan tertentu yang tidak akan mudah untuk melepas pemain begitu saja. Contohnya kan Matthew Baker kan. Jadi itu di Australia, sama di Eropa juga seperti itu. Nah, itu yang nanti akan menjadi handicap. Pemain-pemain yang sudah kita anggap bagus, yang bisa memperkuat tim itu, apakah juga mendapatkan keleluasaan untuk bergabung dengan tim? Yang kedua nanti proses administrasi kewarganegaraannya. Memang ada yang memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bahkan orang tuanya dua-duanya Indonesia. Memang ada ya di antara 9 itu. Tapi ada yang masih harus melalui proses itu. Karena bagaimana? Karena pegang paspor yang lama ya. Betul. Oke, kita break lagi nih. Kita break dulu lah ya. Karena terlalu asik juga, seru juga. Bung Ropan, Bungkus, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated.